Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita berada di Jumat terakhir di bulan Sa'ban. Insyaallah besok kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, dan kita insyaallah diberi kekuatan oleh Allah untuk dapat melaksanakan puasa Ramadan, qiyamul lail dan Ramadan, dan tilawah Al-Quran untuk menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ketika Ramadan tiba, ada saja kelompok-kelompok, golongan-golongan manusia yang tidak suka, baik dari kalangan non-muslim maupun dari mereka yang mengaku dirinya muslim, sehingga seringkali keluar ungkapan-ungkapan bahwa puasa Ramadan ini hanyalah satu syariat ibadah yang ada di masa Nabi Muhammad SAW. Mereka, khususnya orang-orang di luar Islam, seringkali mengatakan bahwa ketika Ramadan tiba akan banyak spanduk-spanduk, himbauan-himbauan, edaran-edaran yang berisi hormati orang yang berpuasa, sehingga mereka akan membuat tandingan, spanduk tandingan, slogan tandingan, surat edaran tandingan. Kalau ada himbauan hormati orang berpuasa, maka mereka pun akan mengeluarkan anjuran untuk menghormati orang yang tidak berpuasa. Karena dianggap puasa ini hanyalah kewajiban bagi umat Islam saja, yang tidak pernah diberikan kewajiban kepada umat-umat lain sebelum periode Nabi Muhammad SAW. Maka ini adalah satu bentuk kejahilan yang nyata. Jadi kalau ada orang yang mengaku sebagai ahlul kitab, orang yang membaca kitab-kitab dari Allah kepada para nabi, meskipun kitab-kitab yang ada saat ini sudah tidak seperti sedia kala, di dalamnya masih tersisa firman Allah, di dalamnya juga masih ada sabda para nabi dan utusan Allah, dan di dalamnya juga bercampur aduk dengan pendapat-pendapat, ucapan-ucapan dari manusia yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan kebenaran dan kemudiannya. Kalau mereka yang tadi mengatakan puasa Ramadan ini hanya merupakan syariat untuk
umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja, ini adalah kesalahan besar. Karena itu Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman. Para mufassir mengatakan satu perintah kalau diawali dengan seruan ya ayyuhalladzina amanu, atau satu ayat di dalam Al-Qur'an yang diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, itu mengandung makna perhatikan betul. Kamu yang memiliki iman, kamu yang beriman kepada Allah, kamu yang terbaik di hadapan Allah, wahai orang yang beriman, perhatikan betul apa pesan yang akan Allah sampaikan setelah panggilan terbaik kepada hamba-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana Allah telah mewajibkan puasa itu kepada kaum sebelum kalian. Artinya apa? Kewajiban puasa di bulan Ramadan ini sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah, para nabi dan Rasulullah yang lain pun telah diberikan kewajiban untuk melaksanakan puasa tersebut. Jadi syariat puasa ini sudah Allah turunkan jauh sebelum Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Adapun kaifiyatnya itu yang berbeda-beda. Ketika masa Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam berpuasa selama 40 hari 40 malam, tanpa makan, tanpa minum. Di syariat puasa kaifiatnya ketika masa Nabi Musa alaihissalam tidak boleh makan, tidak boleh minum selama 40 hari 40 malam. Disebutkan di dalam kitab Keluaran, salah satu bagian di dalam 5 kitab awal dari Perjanjian Lama yang diyakini sebagai kutipan atau bagian dari Taurat Nabi Musa alaihissalam. Pada kitab Keluaran pasal 34 ayat 28 disebutkan, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Jadi Nabi Musa alaihissalam menerima Taurat di Gunung Tursina selama 40 hari 40 malam. Beliau tidak makan roti dan tidak minum air. Artinya beliau dalam keadaan berpuasa. Kemudian disebutkan lagi di dalam kitab Ulangan pasal 9 ayat 18. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, seperti yang pertama kali, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum karena segala dosa yang telah kalian lakukan. Kembali Nabi Musa alaihissalam melaksanakan puasa seperti ketika beliau menerima wahyu pertama kali, kitab Taurat di Gunung Tursina, 40 hari 40 malam tanpa makan roti, tanpa minum air. Jadi syariat puasa ini sudah ada sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Kaifiat yang berbeda. Bagaimana dengan kaifiat puasa setelahnya? Yaitu ketika Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah. Di dalam kitab Samuel yang kedua pasal 12 ayat 16 sampai 17. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun semalam-malaman. Semalam-malaman itu ia berbaring di tanah, maka datang kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi dia tidak mau juga. Dia tidak mau makan bersama dengan mereka. Dalam kitab
Mazmur pasal yang ke-69 ayat yang ke-10, aku merenungkan diriku dengan berpuasa. Jadi sebagaimana Nabi Musa alaihissalam, maka Nabi Daud pun melaksanakan syariat Taurat. Beliau berpuasa sama seperti Nabi Musa alaihissalam berpuasa. Jadi 40 hari 40 malam berpuasa tanpa makan, tanpa minum. Pada hari ke-40 lah baru berbuka atau berhari. Jadi syariatnya sudah turun, kajiannya yang berbeda. Kemudian di antara Nabi dari golongan Bani Israel itu ada juga yang bernama Nabi Daniel. Tidak kita sebutkan di dalam Al-Quran, tidak disebutkan nama beliau, tapi beliau ini adalah salah satu Nabi dan Rasulullah, yaitu Nabi Daniel di tengah-tengah Bani Israel, seorang Nabi yang kuburannya ketika ditemukan, ketika terjadi penaklukan, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika periode kekhalifahan Umar bin Khattab memerintahkan untuk menggali kurang lebih 13 lubang. Jadi digali 13 lubang kubur terpisah-pisah, kemudian jasad Nabi Daniel ini diletakkan di antara salah satu lubang yang digali tersebut. Lalu Umar perintahkan tutupi dan tinggalkan yang ada bekas. Kenapa itu dilakukan oleh Umar bin Khattab? Karena golongan Bani Israel yang hidup pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan sebelumnya telah melakukan ghuluw, berlebihan. Boleh dikata mereka ini melakukan kemusyrikan yang nyata. Bagaimana bentuk kemusyrikannya? Ketika kemarau sangat panjang, hujan lama tidak turun, maka Bani Israel akan mengeluarkan jenazah Nabi Daniel, lalu diletakkan di tengah lapangan, lalu mereka berperantara, berwasilah dengan mayat Nabi Daniel ini supaya Allah menurunkan hujan. Jadi kalau ada hujan, mayat dikeluarkan, Pak. Karena itulah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah dan menaklukkan daerah-daerah tersebut, Umar bin Khattab memerintahkan 13 lubang digali, lalu jenazah Nabi Allah Daniel ini diletakkan satu dari 13 lubang tersebut. Apa maksudnya? Supaya tidak lagi menjadi sembahan selain, dijaga tauhid. Ketika masa Umar bin Khattab. Sekarang banyak juga seperti itu yang datang ke bundan-bundan, yang datang ke makam-makam yang dikeramatkan, yang menganggap pohon-pohon yang penuh berkah. Lalu alasannya, kami minta kepada Allah, cuma kami berperantara dengan orang soleh yang berada di dalam kuburan. Kami berdoa hanya kepada Allah, tapi kami minta tolong dengan melalui perantaraan orang yang kami anggap sangat soleh dan dekat dengan Allah. Ibaratnya ingin memetik buah yang tinggi, tidak bisa kalau tidak pakai kele. Nah, kami ini kan manusia biasa yang penuh salah, penuh dosa. Mana mungkin Allah akan mengabulkan doa kami? Karena itulah kami menyuruh para pembawa doa kami kepada Allah ini. Lalu mereka berdoa di makam-makam, di kuburan-kuburan itu. Itulah kemusyrikan yang ada. Na'udzubillah ini. Jangan sampai kita mengikuti perilaku yang seperti itu. Allah tidak butuh perantara. Allah tidak butuh makhluk. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, jawablah Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa hamba-hambaku yang berdoa kepada. Syaratnya fal yastajibu li wal yu'minu
penuhi seruan-seruanku, penuhi perintah-perintahku, tunaikan kewajiban-kewajiban yang aku berikan, kerjakan syariat yang telah aku tetapkan, dan tinggalkan semua larangan-larangan, dan beriman kepada. Mudah-mudahan mereka akan mendapat petunjuknya. Tidak usah butuh maklum, Allah tidak butuh maklum. Minta langsung kepada Allah. Dan kapan Allah akan memberikan? Tinggal bagaimana kita husnuzon kepada Allah dan sabar menunggu ketetapan dari Allah. Jadi itulah makam Nabi Daniel. Nabi Daniel salah satu nabi di masa Bani Israel setelah masa Nabi Daud alaihissalam. Kemudian yang terakhir, ketika periodenya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam, beliau pun berpuasa. Di dalam Injil Matius pasal 4 dari ayat 2 sampai dengan ayat 10 itu mengisahkan peristiwa ketika Nabi Isa alaihissalam selesai menunaikan puasa 40 hari 40 malam lamanya. Jadi beliau sangat lama, 40 hari 40 malam lamanya beliau berpuasa. Syariat puasanya sama, kaifiatnya yang berbeda. Kalau di masa Nabi Musa alaihissalam, di masa Nabi Daud alaihissalam, di masa Nabi Daniel alaihissalam, sampai kepada Nabi Zakaria alaihissalam, syariatnya puasa 40 hari 40 malam, hanya satu kali berbuka ketika hari ke-40, dan itu menjadi hari raya. Begitupun ketika masa Nabi Isa alaihissalam, berpuasanya 40 hari 40 malam, cuma boleh berbuka setiap hari, setiap waktu, ya bukan setiap waktu, setiap hari ketika matahari tenggelam. Jadi berbuka itu pun menjadi sahur. Jadi puasanya 24 jam. Jadi ketika matahari tenggelam waktu maghrib, umat Nabi Isa alaihissalam berbuka sekaligus makan sahur. Setelah itu puasa lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahan kaifiat. Nah, ini yang cukup berat. Dan ini kayaknya berat kalau syariat itu diberlakukan saat ini. Dilarang berbicara. Bayangkan kalau dilarang berbicara itu menjadi kaifiat kita sekarang. Jadi puasa sudah tidak boleh makan, tidak boleh minum 24 jam, plus tidak boleh berbicara. Nah ini kaifiat ketika masa Nabi Isa alaihissalam. Nah ketika Rasulullah Muhammad SAW diutus oleh Allah, syariat puasa, syariatnya sama. Allah perintahkan berpuasa, kaifiatnya yang berbeda. Apa yang diubah oleh Allah? Allah berikan rukhsah yang luar biasa. Allah berikan keringanan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kalian berbuka dan kalian makan sahur. Kalau sebelumnya hanya satu kali makan, satu kali berbuka ketika mereka selesai 40 hari 40 malam. Ketika periode Nabi Isa, boleh makan, boleh minum hanya satu kali waktu, berbuka sekaligus sahur. Ketika masa Rasulullah SAW ada waktu berbuka, ada waktu sahur. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada waktu sahur itu ada berkah. Kalau di masa Nabi Isa alaihissalam dilarang berbicara, kita diperbolehkan berbicara. Tapi Rasulullah SAW mengingatkan, kam min sha'imin laisa lahu siyam illal ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa, menahan lapar, menahan dahaga, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga tersebut. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga lidahnya, karena tidak bisa menjaga pandangannya, karena tidak bisa menjaga telinganya. Karena itulah para nabi sudah memberikan gambaran semua. Di ketika masa Nabi Daniel mengatakan yang nyampai kepada Allah itu bukan mulutmu yang kering itu,
bukan dahagamu itu. Tapi kalian terus bertengkar sebagaimana orang yang bertengkar, maka itu akan merusak puasa. Maka ketika masa Rasulullah pun sama aturan itu. Ketika kita berpuasa, maka harus kita jaga lisan kita jaga pandangan kita jaga telinga kita. Jangan sampai mulut kita berpuasa, tapi lidah kita terus ngerasani orang, terus menebar fitnah, terus menebar namimah dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah memberikan taufik dan hidayah menyampaikan kita pada bulan Ramadan tahun ini, dan mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan Ramadan dengan kualitas yang paling baik. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masjid kita sudah diperluas serambi depan. Tinggal menunggu kehadiran kita, bukan hanya di waktu Ramadan ini. Insya Allah Ramadan ini masjid ini akan penuh dengan jamaah yang melaksanakan sholat 5 waktu, yang melaksanakan qiyamul lail, yang melaksanakan tadarus Al-Quran. Bahkan nanti di 10 hari yang akhir insya Allah pun masjid ini akan melaksanakan iktikaf. Tapi yang lebih penting lagi, mari kita tanamkan niat bismillah ya Allah, mudah-mudahan kami bisa terus menghidupkan, memakmurkan masjid ini. Bukan hanya Masjid Al-Hidayah, tapi dimanapun di atas muka bumi Allah, masjid-masjid yang didirikan lillahi ta'ala untuk membawa kebaikan, mendekatkan kita kepada Allah, akan terus kita makmurkan. Karena apalah artinya masjid megah tapi di dalamnya kosong? Apalah artinya masjidnya mentereng tapi penghuninya jauh dari kemakmuran? Mudah-mudahan masjid kita bagus, masjid kita sempurna, masjid kita indah, akhlak kita pun indah, akidah kita pun benar, akidah kita pun lurus, saling hanya mengharapkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah saudara-saudara mukmin dan muslim kami, ampunilah ya Allah saudara-saudara kami yang mukmin dan muslim. Jadikanlah kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa berbakti kepada-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah kami ya Allah dari berbagai macam tipu daya dan berbagai macam tipu muslihat serta makar-makar musuh-musuh-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami dari berbagai fitnah yang saat ini tengah melanda dunia ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, tolonglah saudara-saudara kami para mujahidin yang sedang berjuang di bumi Palestina, yang sedang berjuang di bumi Chechnya, yang sedang berjuang di muka bumi-Mu yang lain ya Allah. Saudara kami yang didolimi yang ada di Kashmir, saudara kami yang dibantai yang ada di Muang Thai dan berbagai tempat dimanapun saudara-saudara kami. Ya Allah
lemah, berikan kekuatan ya Allah. Selamatkan saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.